Well, hello, hello. Sesuai janji aku mengebut sekali, gengs, ya. Langsung akan aku bacakan, walaupun sekarang masih awal November, aku langsung bacain gimana Desember kalian. Kita mulai dengan Sagittarius, karena kalian adalah yang empunya atau yang punya bulan Desember ya. Emang musimnya kalian nih, jadi kita mulai dari kalian dulu. Abis ini stay tune yang belum subscribe, nyalain loncengnya karena habis bulan apa sih habis aku bacain bulan Desember ini aku akan langsung bacain 2025 kalian gimana. Jadi ini akan jadi bulan yang sibuk ya. Aku soalnya wush sat set nggak tuh. Padahal kita baru masuk bulan November ya. Please, sebelum aku mulai, bantu dukung aku dengan like, comment, subscribe. Yang belum subscribe, yang sudah subscribe, terima kasih. Terus jangan lupa, jangan skip iklannya ya. Biar aku semangat juga ngontennya. Iklannya kalau di skip tuh ngaruh ke akunya juga soalnya. Jadi, please jangan di skip iklannya, yes. Oke, mari kita mulai ya. Makasih. Selamat ulang tahun Sagittarius. Kita lihat bulannya kamu kayak gimana nih Sagittarius. Sifat dari video ini adalah general ya, jadi bisa pas sama kamu, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak ya. Yang pertama kita ada round and round. Ada apa nih? Di awal-awal kita udah round and round aja. Apa yang muter-muter sekitar kamu? Lalu ada home. Ada round and round, ada home. Lalu kita ada potential. Oke. Banyak yang masih terpendam ya, masih banyak yang tersembunyi. Ntar kita lihat satu-satu dulu ya. Di sini kita ada round and round dan ini kebalik gue nih, tapi nggak ada yang kebetulan. Kita punya King of Coins-nya kebalik. Lalu kita punya Eight of Cups. Dan yang terakhir kita punya The Fool. Wow, ini kemana arah The Fool nih? Mentang-mentang akhir 2024 ya, mau mulai kemana? Ada Nine of Coins, oke. Jadi gini loh. Ini kayak aku melengkapin dulu deh. Jadi di awal bulan itu ada round and round sama Night of Coins ya. Ini kayaknya kamu masih, ini jadi antisipasi ya Sagittarius, karena aku ngerasanya kamu tuh kayak masih nggak belajar gitu loh. Ada hal-hal yang masih kamu nggak pelajarin, dimana kamu tuh kayak menyingkirkan logika kamu, menyingkirkan kamu yang sosok yang bisa diandalkan. Mungkin karena capek ya. Aku ngerasa kamu terlalu banyak mengemban, walaupun kalian perempuan, apalagi kalian laki-laki, kayak kalian tuh terlalu banyak mengemban tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga gitu loh, atau sebagai pemimpin atau sebagai seseorang yang diandalkan, mau kalian perempuan atau laki-laki ya. Dan ini lumayan bikin kamu capek. Jadi kayak ketika kamu capek begini, mood kamu tuh kayak take over gitu. Mood kamu yang kendalikan diri kamu, terus kamu jadi nggak pakai logika lagi dan benar-benar membiarkan emosi kamu keluar. Dan ini antisipasi aja, jangan sampai ketika emosi kamu keluar begini, kamu akan melakukan atau mengatakan hal yang kamu sesali nantinya. Jangan sampai ya. Selain itu aku rasa di awal bulan masih akan ada keberkahan yang kamu akan dapatkan ya, abundance di sini. Dapat rezeki, dapat keberlimpahan, sehingga kamu akan ada sesuatu yang kamu rayakan sih. Entah dengan pertemuan-pertemuan dengan orang-orang ya, ada pesta. Bukan reunian sih, tapi kayak ketemu sama orang baru. Terus kamu berpesta sama mereka, makan, minum, atau kalau nggak ketemu orang baru ya ketemu teman-teman lama yang isinya tuh ya kalian makan-makan, seneng-seneng, minum, ngopi gitu, ngeteh gitu ya. Punya uang juga sih artinya kalian nih, bisa pakai uangnya kalian untuk itu ya, which is good, nggak masalah. Terus di sini kita ada home di tengah-tengah. Dan ada Eight of Cups ya, ini ngomong tentang departure, change. Jadi kayaknya ini berhubungan sama rumah. Di pertengahan bulan akan ada perubahan dari lingkungan kamu,
dan rumah kamu. Jadi kayaknya mungkin di pertengahan bulan kamu traveling ya, entah traveling ke luar negeri atau keluar kota. Pokoknya pertengahan bulan tuh kamu udah pergi kemana-mana gitu, pergi jauh meninggalkan rumah, berangkat. Dan ini berangkatnya nggak harus sifatnya sementara aja, bisa juga selamanya, bisa juga, atau nggak harus selamanya tapi kayak dalam jangka waktu yang panjang. Intinya ini adalah semacam kayak penanda bahwa perubahan tuh sedang terjadi loh dalam hidup kamu, dan itu dimulai dengan kamu yang mungkin jauh dari rumah atau memang sedang berjarak, nggak cuma fisiknya aja tapi juga mungkin secara mental, psikologi itu kayak lagi menjauh lah dari rumah ya. Aku ngelihatnya di sini. Memang sudah saatnya gitu loh kamu pergi dan melebarkan sayap. Ini bukan berarti sesuatu yang buruk sih, tapi ini emang jadi bagian dari perjalanan kamu gitu. Dan di akhir bulan kita punya potential, lalu ada the Fool dan ada Knight of Coins. Jadi kayaknya kamu akan lebih in tune sama kamu punya potensi ya, Sagittarius ya. Kamu akan masuk ke awal yang baru lagi nih, yang dimulai dengan kamu yang jadi lebih telaten, lebih pelan-pelan, dan lebih teliti dalam hal-hal yang kamu lakukan. Dan ini berkaitan sama mimpi kamu juga. Jadi kamu akan jadi lebih bukan mengeksploitasi ya, memaksimalkan potensi yang kamu punya. Jadi nggak hanya sekedar, oh iya aku punya bakat ini tapi nggak dipakai gitu. Jadi bener-bener kamu olah satu persatu, kamu bangkitkan kembali lagi tuh potensi-potensi kamu, dan ini adalah semacam awal kebangkitan lagi kamu, versi kamu yang terbaru, versi 2.0, misalnya kayak gitu ya. Itu sih yang kurasain tuh di akhir bulan, kayak kamu nggak mau hanya jadi bakat dong tapi nggak bener-bener dicoba atau dimaksimalkan gitu. Dan kali ini kamu meresponsnya dengan, kamu dapat berapa nih? 3. Kamu merespons, langsung banyak. Kamu meresponsnya dengan memulai kembali, terus ngelakuinnya tuh kayak bener-bener dengan planning atau rencana yang detail dan seksama gitu. Lalu di sini ada Juli, mungkin kamu berhubungan sama orang di bulan Juli ya, di Desember ini tuh banyak kayak ada kejadian penting juga di bulan Juli, atau kejadian penting berkaitan sama orang yang lahir di bulan Juli yang berpengaruh sama kamu di bulan Desember ini ya. Lalu di sini ada handshake, a meeting with a stranger could be important. Mungkin akan ada pertemuan dengan orang asing, dan ini adalah kayak poin penting ya di bulan Desember ini buat kamu. Lalu the rose, romance is in the air. Ini senang sih, romansa ya, percintaan nih, ada di udara kamu nih. Jadi kayak menye-menye, kelihatan banget kamu happy dengan percintaan kamu. Lalu ada crib, birth or conception of a child or enterprise. Nah, ini kan lagi-lagi nih kelahiran yang baru nih, melahirkan kembali. Jadi memang literally kamu akan dapat berita kelahiran, entah kamu yang akan melahirkan, atau mungkin kamu hamil, atau orang-orang sekitar kamu ada yang melahirkan, bisa juga melahirkan bayi, atau melahirkan bisnis baru atau ide-ide baru ya. Ada teardrops, great personal sorrow. Ini kayaknya ada yang bikin kamu sedih sih deh. Ini kayak di awal deh, atau bisa juga perpisahan sama keluarga ini yang bikin kamu sedih ya. Kamu rada emang melankolis juga sini di pertengahan bulan Desember. Lalu ada pineapple, reconciliation, akan ada pertemuan kembali. Pertemuan kembali dengan orang lama atau dengan hal lama yang mungkin punya ikatan emosional yang kuat. Tapi kayak lebih ke orang sih. Dan ini yang mungkin bikin kamu sedih ya. Topik mengenai perpisahan, pertemuan kembali itu rada-rada bikin kamu mellow gitu loh, Sagittarius. Nah, itu untuk generalnya. Kita mau masuk ke percintaan kamu ya. Ke percintaan kamu, Shy. Kalian kalau ada ide menarik yang pengen aku bacakan, boleh di komen di bawah loh. Tapi idenya tuh ini kali ya, yang bisa yang bisa didengar semua orang. Kadang tuh ada aja yang request tolong bacain diri mereka gitu. Ya, kalau bacain diri mereka di video jadi buat dia doang dong. Kalau kayak gitu tuh masuknya ke personal reading ya, atau konsultasi pribadi. Langsung DM aja ke aku ya, kalau nanya-nanya hal pribadi begitu. Kita ke percintaan kamu ya, Sagittarius, di bulan Desember. Happy. Karena ulang tahun gak sih? Milk and honey gak tuh? Udah susu, madu, terus ada rainbows-nya, ada langit cerah. Jadi kamu super happy banget di awal bulan ya.
Ini kita perjelas dulu ada apa dengan kartu Milk and Honey. Kita punya The Empress. Iya sih, kamu memang di awal bulan itu berkaitan sama percintaan ya. Kamu bener-bener narik hal-hal yang kamu doakan dan kamu manifestasikan gitu berkaitan sama cinta. Jadi misalnya mau kamu jomblo atau enggak ya. Jadi misalnya kamu mengharapkan adanya perlakuan spesial, perlakuan kayak princess, kayak queen, kayak king dari pasangan kamu, itu akan kamu dapatkan. Dan itu lebih daripada yang kamu ekspektasi gitu loh. Bener-bener berlimpah banget ya di awal bulan tuh buat kamu tuh. Kayak ada aja ide-ide atau yang ngide-ngide sih kamu tuh di awal bulan, ada aja ide-ide menarik yang bisa kamu keluarkan, kamu munculkan untuk bisa bikin hubungan kamu jadi makin oke, makin serak sama pasangan kamu ya. Dan kalau misalnya kamu berharap untuk kehamilan, awal bulan Desember adalah saat-saat yang baik untuk misalnya kamu buat ya, rajin-rajin sama pasangan kamu. Ya atau tadi yang sempat kita bilang bisa juga ngelahirin sih di awal bulan ya gitu. Terus Empress ini bagus banget sih, kamu subur banget tau nggak? Jadi kayak bener-bener narik kebaikan-kebaikan yang ada dalam hidup gitu. Kayak gampang banget untuk bikin orang terpukau sama kamu, bikin orang muji kalau kamu cantik. Kamu glowing sih di awal bulan tuh. Mudah sekali untuk dapat bantuan, dapat simpati gitu loh. Lalu di sini kita ada si King of Coins lagi, tapi kebalik ya. Never ending story. Ini nyambung sama bacaan di general tadi. Ini sama kayak round and round maknanya. Jadi ya benar. Ini mentang-mentang ulang tahun kamu, jangan sampai kamu jadi kehilangan akal sehat juga ya. Jadi impulsif banget gitu loh, Sagittarius. Kamu tuh sebenarnya masih ada PR berkaitan sama mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk kamu yang masih kamu ulang di pertengahan bulan. Terus jadi kayak logika kamu tuh benar-benar disingkirkan dan kamu berharap banget orang-orang sekitar kamu tuh bisa ngerti maksudmu dan memanjakan kamu lagi gitu. Janganlah berlebihan. Janganlah. Nanti bisa menimbulkan amarah dan problem yang gak penting dari percintaan kamu kan. Makanya ada Five of Coins di sini, ada Heart-Shaped Oscillation. Mungkin kamu ngerasa kayak apa ya? Ini yang bikin kamu jadi nggak logis karena kamu ngerasa kesepian sih, ngerasa nggak ada koneksi. Padahal di awal bulan lagi happy banget, tapi ternyata itu kayak nggak bertahan sampai pertengahan bulan gitu loh. Atau ada hal-hal yang kayak terulang lagi. Mungkin nggak ditinggalin, cuman ada hal-hal yang bikin kamu jadi ngerasa tidak dicintai, tidak cukup afeksinya, dan bikin kamu kesulitan untuk ngerasa koneksi sama pasangan kamu. Padahal kamu tahu pasangan kamu begitu juga nggak sembarangan gitu loh. Tidak sembarangan apa sih sibuknya gitu, nggak ngasal. Please logika kamu dipakai ya. Nah terus akhir bulan ada kebingungan sih buat kamu, ada fork in the road sama Three of Cups. Kenapa nih? Why Three of Cups is here? The Hangman. Ada sesuatu yang bikin kamu bingung sih. Ada sesuatu yang bikin kamu bingung. Kayak bener-bener dipertimbangkan banget. Apalagi ketika kita ngeliat kartu ini. Mungkin artinya kamu akan dihadapkan dengan dua pilihan gitu loh. Bukan berarti ngomong tentang dua orang ya. Tapi ya mungkin bisa lebih dari dua orang. Maksudku mungkin kayak pilihan antara kuliah lagi. Atau kerja di mana. Atau apa sih namanya. Antara relationship percintaan kamu atau kerjaan atau keluarga gitu. Akan ada pihak ketiga yang bikin kamu jadi bingung di sini. Pihak ketiga ini lagi-lagi bukan berarti orang ketiga ya, tapi bisa juga faktor di luar kalian berdua yang bikin kalian tuh jadi goyah dan jadi kayak bingung gitu. Ya tadi misalnya yang satu pengen kuliah di mana, yang satu pengen kerja di mana, pengen tinggal di mana. Dan walaupun di satu sisi itu adalah satu berita yang baik ya, tapi ini yang bikin kalian jadi kayak, aduh gimana ini caranya nyikapinnya gitu loh. Mungkin ada yang dipindah tugaskan kemana dan harus jadi LDR. Tapi aku gak melihat LDR itu sudah terjadi di akhir Desember sih. Dan ini bikin kamu jadi kayak beneran pasrah dan gak tahu lagi ngapain gitu. Gak tahu lagi harus ngapain. Ada Seven of Coins. Ini kamu jadi rada-rada negatif sih Sagittarius. Jadi kayak bener-bener expecting the worst gitu ya. Antisipasi yang terburuk gitu. Langsung mikir yang terburuk. Wah. Di sini ada transformation. Lagi-lagi percintaan kamu dengan segala macam
persoalannya ini bagian dari transformasi kamu ya. Melewati kayak kesakitan, rasa sakit, rasa kecewa, kamu akan bangkit lagi. Layaknya Phoenix, burung Phoenix tuh. Jadi artinya gini, ujian-ujian yang ada ini nggak sia-sia buat kamu Sagittarius, justru ini akan membangkitkan kamu ya. Tuh dapat obstacle. Jadi untuk percintaan memang masih ada obstacle-nya ya. Apalagi di akhir bulan nih. Challenge ini, struggle ini nggak sia-sia karena ini akan bikin kamu jadi pribadi yang lebih dewasa lagi, yang akan mempersiapkan hubungan yang lebih serius atau hubungan yang lebih jangka panjang lagi ke depannya. Udah pastikan ini nih tujuannya untuk jangka panjang juga. Jadi masih harus berjuang dikit lagi Sagittarius ya. Belum saatnya kamu untuk nikmatin happy-happynya secara penuh. Walaupun di awal bulan nih isinya happy-happy banget, bener-bener yang kayak berlimpah banget gitu. Cuman ternyata di akhir bulan masih ada obstacle-nya yang aduh aku tahu sih ini berat ya, kamu capek ada di kondisi yang begini terus gitu. Kapan saatnya kamu bahagia gitu kan pertanyaannya kamu tuh. Tapi ini beneran deh, ini ada tujuannya semuanya dan tujuannya tuh untuk mengangkat kamu lagi, untuk naikin derajat kamu juga, akan berguna buat kamu dan pasangan kamu ke depannya gitu. Sekarang kita ke karir ya. Kita ke karir untuk Sagittarius di bulan Desember, di bulan spesial kalian, bulan ulang tahun. Di sini kita ada yin and yang. Di awal bulan sih kayaknya semuanya under control ya. Ada baik buruknya tapi kayak udah bisa kamu handle, jadi nggak masalah sih. Bukan jadi sesuatu yang major atau sesuatu yang apa sih bahasanya? Sesuatu yang merisaukan, bener nggak sih itu bahasa Indonesianya? Meresahkan, nggak usah merisau, nah maksudku itu yang meresahkan ya, sama sekali nggak ada yang meresahkan di awal bulan. Coba kita lihat ya, ada judgment, mungkin memang harus buat, ada yang penting sebenarnya sih, ada yang pergi dan datang, tapi kamu udah nganggap itu udah hari-hari ya, makanan hari-hari. Mungkin ada yang nggak suka sama kerja kamu, nggak suka sama karya kamu, dan ya udah pergi aja gitu, dia udah nggak langganan lagi atau dia udah nggak pakai jasa kamu lagi, dan ya udah sih sebenarnya nggak apa-apa ya, bagian dari hidup dan kamu bisa dengan bijaksana menanggapi itu. Sedangkan di pertengahan bulan kita ada Happy Family, ada The Hangman dan The Empress. Ini kartu-kartu yang tadi nih. Secara umum untuk kerjaan oke banget sih, ini Ten of Cups energi ya, jadi kerjaan kamu lagi bagus-bagusnya, semua ikut merayakan kebahagiaan kamu, merayakan kamu punya pencapaian juga. Dan kayaknya kalau untuk karir di pertengahan bulan itu kamu mungkin bakalan work from anywhere ya. Mungkin ada yang ngambil cuti lebih dulu, terus jadi fokus ke sampingan. Aku sih ngeliatnya kalian tuh bakalan kerja sambil liburan sih. Ini nih, di pantai terutama ya. Untuk kerjaan memang rada ketunda sebentar, karena kamu juga sambil liburan, pengen kayak istirahat gitu loh. Tapi pada dasarnya karena kamu yang masih beruntung, walaupun kamu nggak begitu aktif di kerjaan, tapi tetap ngasilin duit banyak banget. Ada aja yang nyariin, ada aja yang pengen kamu ada di situ gitu, ya. Jadi berkah banget sih kamu nih di pertengahan bulan. Sedangkan di akhir bulan kita punya all tied up. Ini kerjaan kayak kamu Four of Coins ya. Di satu sisi stabil sih ya, cuman dengan kartu all tied up nih ada tanggung jawab yang nggak bisa kamu lepas gitu loh. Ada tanggung jawab yang nggak bisa kamu lepas. Jadi di satu sisi ya alhamdulillah, puji Tuhan, dapat uangnya gitu kan, dapat kontraknya, dapat apa sih, perjanjian yang menguntungkan kamu. Tapi ya bayarannya kamu harus ngerjain lah. Jadi gimana ya, kesel juga sebenarnya. Karena aku lihat kamu masih pengen istirahat, cuma gara-gara kerjaan ini ya tetap harus dilakukan. Dan dengan kartu The High Priestess, mungkin kamu akan dapat pencerahan di akhir bulan yang berhubungan sama kerjaan kamu. Kamu instingnya juga makin tajam, intuisinya makin tajam juga. Lewat pekerjaan ini akan ada kejadian yang bikin kamu jadi lebih awaken ya, lebih tersadar mengenai siapa kamu, arti hidup kamu, dan kamu mau apa. Di sini ada fire, masih berapi-api banget, gak ada masalah sama kerjaannya. Mau kayak gini pun kamu tetap semangat ngelakuin yang apapun yang perlu kamu lakukan. Gak ada mati sih untuk kerjaan. Apalagi kerjaan kamu nih, karir atau keuangan kamu nih banyak yang mendukung kamu untuk menyentuh kembali ke childhood atau masa-masa kecil kamu atau inner child kamu. Jadi ini yang bikin kamu semangat banget sih. Walaupun kadang pengen lari dari tanggung jawab ya. Tapi all is good, gak ada masalah nih.
Terus kita lanjut ke ini ya, kebaikan atau hoki yang hadir buat kamu di bulan Desember. Mati gue. Kebaikan buat kamu atau hokinya Sagittarius ya di bulan Desember, kita punya intuition, tadi nyambung sama kerjaannya. Intuisi kamu lagi tajam ya di bulan Desember ini tuh. Jadi banyak menggiring kamu ke pencerahan, dapat banyak pencerahan ya. Tapi kayak rada berat dikit sih. Aku ngerasa tuh kayak rada capek ya. Walaupun dapat pencerahan begini tuh kamu pengen nyantai sebenarnya. Ada curiosity. Salah satu berkah kamu adalah rasa penasaran kamu ya di sini nih, curiosity. Rasa penasaran kamu yang bikin kamu mau belajar, mau cari tahu. Yang ujung-ujungnya karena kamu yang kepo, kamu kan jadi nambah nih, ada perubahan juga, transformasikan. Kayak nambah ilmu, nambah pengalaman yang membawa kamu ke energi yang gak ada matinya, yang gak ada habisnya nih. Kayak energi kamu gak mati-mati sih, bener-bener selalu on fire ya, on point banget nih. Seru sih, ini nih, terutama ini nih. Rasa penasaran kamu bikin kamu ke-connect sama lingkungan atau kondisi yang bikin kamu jadi makin tercerahkan dan makin bangkit, makin naik ya. Makin naik kamu nih aku ngeliatnya. Gitu, apalagi energi kamu juga positif ya. Jadi ya orang juga seneng untuk bergaul sama kamu, seneng untuk connect sama kamu, berteman sama kamu dan bersinergi sama kamu. Gitu. Terus ini adalah siapkan pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak. Nanti aku sebar 3 kartu nih. Dan kalian pilih jawabannya yang mana ya. Di sini ada yang pilih nomor 1, lalu ada yang ini pilih nomor 2 dan nomor 3 ya. Siapkan pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak. Yes or no. Udah? Langsung kita buka ya. Buat kamu yang pilih nomor 1, di sini ada they are waiting to hear from you. Ini bukan iya atau enggak, tapi kayak sebenarnya bisa aja iya sih. Aku bakal jawab ini sebagai iya ya. Ini iya. Tapi memang mesti kamu yang maju duluan sih. Karena yang kamu tanyain ini nungguin kamu sebenarnya. Terus buat kalian yang pilih nomor 2, jawabannya nope atau tidak ya. Dan yang pilih nomor 3, jawabannya enggak, belum. Gitu. Belum waktunya. Oke. Lalu kita ke advice atau nasihat buat kalian ya. Sagittarius yang pertama, kamu dapat meditate and contemplate. Banyakin meditasinya, banyakin kontemplasinya di sini. Kalian butuh itu sih di bulan Desember nih. Jangan gas-gas terus ya. Siapin waktunya, sediakan waktunya untuk meditasi dan refleksi. Lalu ada growth, ya memang ini sih temanya nih di bulan Desember. Kamu nih awareness-nya, kesadarannya, kewarasannya, kesadarannya itu makin melek, makin naik. Dan ini yang bikin kamu jadi makin bertumbuh. Makin bertumbuh ini. Nah ketika bertumbuh ini pasti ada situasi dimana kamu harus kayak break free gitu, harus kayak keluar dari cangkangnya kamu kan, dan itu nggak enak. Serba salah sih, kita kalau mau tumbuh tuh ngerasain itu dulu gitu. Lalu di sini kita ada kartu priorities, ngomongin tentang prioritas. Kualitas hidup kamu di masa depan itu tergantung bagaimana kamu menghabiskan waktu pada saat ini gitu. Jadi pastikan kegiatan-kegiatan kamu pada saat ini, pada hari ini itu merefleksikan kehidupan yang ingin kamu bangun di masa depan. Oke? Jadi kalau misalnya kamu pengen jadi badannya bagus ya dari sekarang nge-gym, nggak cuma makan doang gitu kan istilahnya. Putusan kamu saat ini tuh berpengaruh ke kehidupan kamu di masa depan. Lalu ada mentor, berhubungan sama karir keuangan. Sebenarnya ada aja seseorang di luar sana yang ingin membagikan pengalamannya, kisahnya buat kamu. Ya, jadi dan mereka mau dukung kamu sebenarnya. Jadi jangan ragu untuk ini ya. Mungkin ajak kerjasama, mungkin minta diajarin. Ada aja kok. Dan di saat yang bersamaan ada juga yang mau minta tolong kamu ya, minta diajarin atau minta sharing-sharing gitu. Lalu untuk percintaannya kita ada forgive and learning. Lagi-lagi untuk percintaan PR-nya nih masih sama ya, cuman mungkin level kesulitannya tuh istilahnya kalau
Ngerti nggak sih kalau kita kayak nyuci gitu kan, mungkin air pertama tuh harus banyak banget sampai kayak kotor, tapi kan harus diulang lagi mungkin sampai 3 kali sampai airnya bening kan. Istilahnya kayak gitu analoginya. Jadi kalau untuk percintaan memang ini temanya mengenai memaafkan dan belajar gitu. Belajar untuk memaafkan diri sendiri, belajar untuk mungkin kesalahan pasangan yang masih terulang lagi, apalagi jika kesalahan itu tidak disengaja, apalagi kalau dia tahu kalau itu salah. Hargailah usaha dia untuk berubah untuk kamu juga gitu loh. Kamu nggak bisa menuntut seseorang untuk berubah dalam sekejap, apalagi kamu kenal dia tuh udah gede gitu loh, bukan dari kecil. Dia kan sudah seperti itu sejak lama. Jadi pengertiannya tuh penting ya, pengertian tuh penting banget, dan kesabaran. Lalu untuk pertanyaan reflektifnya ada wisdom, yes, kebijaksanaan. Dari tadi temanya begitu ya. Pengalaman dan kesalahan atau kegagalan itu akan selalu membawa kamu ke kebijaksanaan. Nah, ketika kamu mengalami hal tadi, aplikasikan kebijaksanaan itu ya, apalagi yang sudah terjadi di masa lalu, aplikasikan kebijaksanaan itu ke saat ini, gitu ya. Ya, banyak-banyakin ini sih, deketin sama ini ya, spiritualnya kamu tuh. Banyak pelajaran yang bisa kamu pelajari di sana, gitu. Lalu akan kita tutup dengan pesan dari semesta. Seperti biasa, aku bakal ngambil 5. Oke. Yang pertama adalah be the reason someone feels welcome, seen, heard, valued, loved, and supported. Jadilah alasan seseorang ngerasa disambut, dilihat, didengar, dihargai, dicintai, dan didukung, ya. Lalu ada pengingat buat kamu, take a deep breath. Ambil nafas yang panjang ya. Tahu kapan mesti istirahat. Lalu di sini ada we will be okay, kita akan baik-baik aja walaupun kondisinya gelap gini, tapi masih ada cahaya ya. Dan pada akhirnya semuanya akan terang lagi kok. Kamu akan baik-baik aja. Lalu di sini ada under the sun, through the rain, you will bloom all the same. Di bawah matahari, melewati hujan badai, kamu akan mekar pada akhirnya, gitu. Jadi ini ngomong tentang transformasi juga ya sebenarnya Sagittarius. Dan ini afirmasi buat kamu, katakan ini ya. I'm thankful that I have not missed a single opportunity that has been intended for me. Time is perfectly aligning me with where I need to be. Jadi artinya adalah saya berterima kasih karena saya tidak pernah melewatkan satu kesempatan apapun yang memang disiapkan untuk saya. Waktu akan apa sih namanya? Akan dengan sempurna bikin kamu ada di situasi dan di tempat di mana semestinya kamu berada, gitu. Jadi artinya what belongs to you will never miss you. Apa yang menjadi milik kamu nggak akan pernah melewatkan kamu. Jadi memang belajar lagi-lagi ya untuk refleksi bahwa ada hal yang tidak bisa kamu kontrol, betul. Dekatkan sama Tuhan sih beneran deh di ulang tahun kamu ini ya. Dari pesta boleh, silakan rayakan ulang tahun kamu, tapi juga jangan sampai kamu lewatkan kesempatan untuk refleksi dan bercakap-cakap dengan Tuhan, dengan pencipta kamu ya. Ada banyak pesan yang ingin disampaikan sama semesta, sama Tuhan. Lewat mana? Mungkin lewat mimpi, atau kamu ntar tahu sendiri di hati kamu sih. Jadi gunakan ulang tahun kamu di tahun ini jadi lebih berharga dan lebih nyala ya, lebih melek gitu. Ujung-ujungnya buat kebaikan kamu juga kok. Oke, dan tadi yang antisipasi bagian percintaan, aku harap itu nggak terjadi ya. Aku sih pengennya kamu juga bahagia banget di ulang tahun kamu nih, di bulan ulang tahun kamu. Jadi please be aware, lebih sadar dengan apa yang kamu rasakan ya. Badan kamu ketika ngasih sinyal, terus perasaan-perasaan yang muncul tuh lebih sadar dan jangan hanyut. Aku harapkan jangan hanyut. Aku takut kali ini kalau misalnya kamu mengalami kesalahan yang sama, walaupun ujung-ujung ada kebijaksanaan yang akan kamu pelajari lagi, tapi ini sebenarnya unnecessary dan bisa kamu skip sih sebenarnya. Jadi untuk hindarin itu banyaknya meditasi, refleksi juga tiap hari kalau bisa ya. Pelan-pelan aja dulu, dari 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit, lama-lama bisa nambah ya. Oke. Dan satu pesan lagi dengan kartu wisdom ini, apalagi bagian tadi ya, never ending story. Sebenarnya ini sudah kamu pelajari sebelumnya, tapi kalau kamu sampai ngulangin lagi, berarti kamu tidak mengaplikasikan kebijaksanaan yang sudah pernah kamu punya untuk alami gitu. Jadi jangan sampai ada orang yang kesel gara-gara ini sih. Ya, hati-hati sama yang kamu ucapkan dan kamu lakukan gitu. Ya, Sagittarius ya. Selamat ulang tahun sayang.
Kayaknya memang hadiah di tahun ini spesial ya. Hadiah ulang tahun kamu di tahun ini spesial. Lebih ke kedewasaan, tapi ini penting banget untuk kamu jadi kayak naik level gitu loh. Yang dimulai dari kebijaksanaan ini dulu gitu. Kebagian masih ada sih. Aman aja. Jadi yang spesial untuk ulang tahun kamu di tahun ini nih. Diterima ya. Oke, jangan lupa nyalain lonceng ya biar nggak ketinggalan Sagittarius 2025 kayak gimana. Yang sudah subscribe terima kasih, yang belum subscribe please subscribe, dukung aku. Terus yang pengen personal reading bisa langsung DM juga ke Instagram aku @dextra tarot ya. Oke, aduh gimana nih masukinnya, penuh banget. I think that's all from me Sagittarius. Thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye bye, stay safe, love you.